Suara Kebenaran pada Minggu 23 Maret 2025 berjudul Kebenaran yang Mencerdaskan. Pikiran manusia dapat menjadi kendaraan iblis atau rencana iblis. Dalam hal ini dapat ditemukan bahwa seorang pembicara di mimbar memiliki tanggung jawab yang berat. Tetapi banyak orang tidak menyadari hal ini. Yang penting bisa khotbah. Ya, apalagi kalau di balik khotbah itu dia mau mendapatkan sesuatu. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan logika semaksimal mungkin, akal budi semaksimal mungkin yang diterangi oleh firman kebenaran untuk memahami kebenaran Alkitab. Jadi, pikiran harus diaktifkan untuk menggumuli kebenaran Tuhan secara terus-menerus. Kalau orang tidak menggunakan logika secara maksimal, itu pasti kemunduran. Tetapi selain logika yang kita gunakan maksimal, kita juga harus memberi waktu minimal 30 menit sampai 1 jam untuk duduk diam di kaki Tuhan. Banyak orang Kristen yang cerdas dalam banyak bidang, tetapi tidak cerdas dalam memahami Alkitab. Orang yang pintar dalam bisnis, eksekutif di kantor, namun tidak dapat memahami kebenaran Alkitab dengan benar. Orang seperti itu mengalami yang namanya stagnan. Dia tidak bisa agung sebagai anak-anak Allah. Dia agung di bidangnya, akan tetapi tidak agung dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena ia tidak mengalami pembaruan pikiran. Mestinya kecerdasan kita di bidang tertentu seperti IT, kedokteran, hukum, dan lain sebagainya disandingkan dengan kecerdasan dalam memahami kebenaran firman-Nya sehingga kita menjadi luar biasa dan akan efektif bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Penyesatan tidak mungkin hanya dibagikan 1 atau 2 kali untuk dapat membuat orang tersesat. Tetapi pasti membutuhkan waktu yang panjang. Kalau menipu, ya merah disebut jadi putih. Itu bisa dalam waktu singkat. Namun karena penyesatan adalah sebuah struktur bangunan berpikir, maka memerlukan proses atau waktu yang cukup lama untuk dapat mendaratkannya di pikiran seseorang. Maka kita harus cerdas, sebab kecerdasan itu mengubah. Sehingga kita bisa membedakan mana kebenaran yang murni dan mana yang bukan. Ciri kebenaran adalah selalu ada implikasinya, bersifat fleksibel dan dinamis. Dan sekarang sebagai anak-anak Allah yang dipilih sebagai umat pilihan, kita harus memilih kebenaran yang menjadikan kita pangeran-pangeran kerajaan Allah seperti Yesus, atau pikiran dunia yang membuat seseorang jadi anak dunia. Penebusan dalam Yesus Kristus membuat Allah berhak untuk membentuk orang percaya menjadi serupa dengan dirinya. Dan itu merupakan hal yang paling ditakuti oleh iblis. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk itu. Jadi, kalau kita punya kesempatan yang begitu luar biasa, namun tidak kita gunakan, tidak kita manfaatkan, betapa sia-sianya. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia tidak mampu mencapai titik sempurna, namanya meleset. Tetapi bukan berarti manusia tidak ada nilainya lagi. Karena Taurat tertulis di dalam hati, orang masih bisa mencapai titik tertentu, namun dia tidak bisa sampai di titik sempurna. Sebab hanya lewat keselamatan dalam Yesus Kristus yang memampukan seseorang sampai di titik maksimal, yaitu memiliki nurani ilahi. Sehingga terbangun ketepatan dari kecerdasan memahami kebenaran firman. Sehingga apapun yang dilakukan sesuai dengan kehendaknya.
Saudaraku yang kekasih, orang baik bisa menolong orang miskin, membela yang tertindas, orang tua negara. Mereka juga bisa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bisa mengampuni musuh, dipukul pun mengalah. Bisa. Baik dan benar yang mereka lakukan sesuai dengan budaya, pendidikan dan lain-lain. Dan kebiasaan latihan memperkarakan diri sampai bermental baik. Namun belum tentu sesuai dengan apa yang Allah ingini. Sebaliknya, anak-anak kerajaan surga melakukan semua itu berdasarkan apa yang Allah ingini, bukan berdasarkan hukum. Itu sebabnya kita jadi mengerti bahwa ada orang non-Kristen yang bisa betul-betul baik sesuai dengan budaya, pendidikan, dan pengaruh-pengaruh lingkungan, serta pelatihan-pelatihan moral, pelatihan-pelatihan batiniahnya. Tetapi pertanyaannya, apakah dia berbuat itu sesuai dengan keinginan Tuhan atau hanya karena apa yang dia ingini? Kenyataan hari ini ada banyak orang Kristen, termasuk pendeta dan para teolog, berbudaya buruk, berpendidikan buruk, lingkungan buruk. Firman Tuhan tidak dimengerti, apalagi kehendak Allah. Lalu mau jadi apa? Mereka berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan karena iman. Iman itu apa? Selamat itu apa? Kita bisa dikembalikan pada gambar Allah semula bukan karena perbuatan baik, namun karena kita ditebus, karena kita punya Roh Kudus, karena kita mengerti firman, sehingga nurani kita diperbaiki. Maka sebenarnya sebagai orang percaya, kita menjadi baik bukan karena hukum. Sebagai orang percaya, kita menjadi baik bukan karena budaya, moral, walaupun itu jelas punya pengaruh tentunya. Melainkan karena apa? Karena mengerti. Karena kita mengerti kebenaran yang mencerdaskan pikiran kita. Dari kebenaran yang kita miliki, membangun nurani. Dari nurani yang benar itu, kelakuan luarnya akan jadi baik. Baiknya itu bukan sekadar baik di mata manusia, namun sesuai dengan keinginan Allah. Firman Tuhan mengatakan, mata itu pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Jadi, betapa luar biasa berpengaruh daripada firman itu dalam hidup seseorang. Kita harus kita harus terus mengembangkan pikiran Allah lewat pengertian. Sekarang kita telah dimerdekakan, pengampunan diberikan. Jadi saudaraku, hidup ini hanya untuk mengisi pikiran kita dengan kebenaran, supaya nurani kita sampai nurani ilahi. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.